Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat kepada Prof. Andrianto, Pak Satyadi, Pak Jani dan Ibu Yesa. Saya dari kelompok 4 yang bernama Amelia Rizky Permatasari dari EM33, yang mana di sini saya akan mempresentasikan analisis manajemen strategis dari PT Summarecon Agung. Hari ini saya akan membahas bagaimana Summarecon ini membangun strategi bersaing melalui konsep Smart Integrated Township. Nah, pertama kita mulai dari gambaran umumnya dulu. Jadi Summarecon ini adalah pengembang properti yang berdiri sejak tahun 75 dan dikenal sebagai pionir township di Indonesia. Yang mana mereka ini memiliki 3 bisnis inti. Yang pertama pengembangan properti, yang kedua investasi dan manajemen properti, serta rekreasi dan hospitality. Yang menarik di sini adalah Summarecon ini menguasai lebih dari 2.100 hektar land bank di 9 kota besar. Dan di tahun 2024 performa keuangannya ini sangat kuat dengan pendapatan yang tumbuh sebesar 59,5% dan labanya itu naik menjadi 74,2%. Nah, pada slide ini kita bisa lihat sebaran wilayah Summarecon. Jadi mereka ini memiliki proyek di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Bogor, Karawang, Makassar, hingga lokasi baru yang ada di Tangerang. Yang mana penyebaran lokasi ini memperlihatkan bahwa Summarecon ini nggak hanya besar, tapi juga sangat strategis dan terdiversifikasi. Nah, di sini Summarecon membangun kota terpadu bukan sekedar kompleks perumahan. Dalam satu kawasan ini terdapat pusat bisnis, sekolah, rumah sakit, mall, fasilitas olahraga, hingga ruang terbuka hijau, yang mana konsep ini membuat mobilitasnya itu lebih efisien dan juga mendukung gaya hidup modern masyarakat urban. Nah, di sini master plan menunjukkan bagaimana setiap elemen kota ditata secara terintegrasi. Di sini ada CBD, klaster hunian, fasilitas umum yang saling terhubung. Inilah diferensiasi Summarecon dibandingkan developer lain. Nah, di housing development ini memperlihatkan contoh hunian seperti Ardea, Louis, Leonora, dan Srimaya, yang mana produk rumah yang ditawarkan ini mencakup berbagai segmen, mulai dari yang menengah hingga premium, sehingga pasarnya ini sangat luas. Untuk apartemen dan office tower, jadi selain land house, Summarecon ini juga punya portofolio apartemen dan office tower seperti Spring Lake, Konevilla, M-Town, M-Town Office, dan Menara 1. Ini memperlihatkan bahwa Summarecon ini punya juga kuat di sektor komersial dan residensial vertikal. Untuk shopping mall, di sini mall adalah salah satu sumber pendapatan berulang Summarecon. Jadi Summarecon di sini ada di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, dan Bandung. Semuanya ini menjadi pusat aktivitas di kotanya masing-masing. Yang mana ini membuat ekosistem township Summarecon itu menjadi lebih hidup. Masuk ke leisure and hospitality, jadi Summarecon juga punya bisnis hotel, clubhouse, universitas, dan juga sekolah. Dengan adanya fasilitas ini, kualitas komunitas dan dalam township dapat terjaga dan kedepannya akan terus berkembang. Nah, kita bisa lihat di sustainable, di sini ditunjukkan komitmen Summarecon dalam pembangunan berkelanjutan, mulai dari penggunaan solar panel, konversi lampu LED, optimalisasi ventilasi, hingga penanaman pohon untuk penyerapan CO2, yang mana langkah-langkah ini itu penting banget untuk menjawab tuntutan era green development. Kemudian masuk ke smart arsitektur, jadi Summarecon ini menerapkan smart teknologi seperti smart home system, smart door lock, dan juga solar energy. Di sini teknologi sangat diminati oleh generasi muda dan menjadi nilai tambah lah dalam pengalaman tinggal mereka gitu. Nah, untuk modern marketing tools-nya, di sini Summarecon memanfaatkan VR dan juga virtual tour, yang mana calon pembeli ini bisa mengeksplorasi rumah secara digital sehingga proses pembeliannya itu menjadi lebih mudah dan juga menarik. Masuk ke project development, jadi di slide ini menunjukkan nilai pengembangan proyek berdasarkan lokasi dan jenis produk. Data ini mengkonfirmasi bahwa skala bisnis Summarecon ini sangat besar dan sebagian besar pendapatannya itu berasal dari perumahan dan juga lahan. Dan kemudian analisis visi, jadi visi perusahaan singkat tapi kuat. Di sini membangun komunitas harmonis dan berkelanjutan. Visi ini tuh sangat relevan dengan perubahan preferensi konsumen yang ingin tinggal di lingkungan yang sehat dan juga terintegrasi. Kemudian misi Summarecon di sini mencakup inovasi, pengembangan bidang adaptif, dan kontribusi terhadap lingkungan. Dari hasil analisis, misi Summarecon ini dinilai sangat kuat karena cakupannya luas,
singkat, menginspirasi, mengidentifikasi produk perusahaan, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, memenuhi seluruh 9 komponen misi, bersifat menyatukan atau rekonsiliatori, serta enduring. Di sini sasaran perusahaannya Summarecon mengarahkan strateginya pada ekspansi, customer-centric approach, dan optimalisasi aset. Jadi sasaran jangka menengahnya itu adalah meningkatkan penjualan dan memperluas pasar dengan pemanfaatan land bank besar. Masuk ke kerangka analisis, di slide ini adalah peta besar proses analisis strategi yang sudah kami lakukan. Dimulai dari visi misi, lalu analisis eksternal, internal, hingga menghasilkan strategi dan action plan berbasis balance scorecard. Bisa ke pastel analysis, jadi di analisis pastel ini menunjukkan kalau Summarecon ini punya peluang besar dari pembangunan infrastruktur, tren kota satelit, dan teknologi digital, namun juga menghadapi ancaman seperti perizinan yang lambat, daya belinya melemah, dan fluktuasi harga bahan bangunan. Masuk ke quarter 5 forces, jadi yang pertama dilihat dari rivalry among kompetitor, di sini tekanannya tuh tinggi ya. Jadi banyak pesaing besar, perang harga juga, dan exit barrier tinggi, yang mana industrinya itu sangat kompetitif. Kemudian yang kedua trade of new entrants, di sini tekanannya rendah, yang mana butuh modal besar, lahan strategisnya terbatas, dan pengalaman panjang yang membuat hal tersebut itu sulit masuk. Yang ketiga ada trade of substitutes. Nah, ini di sini tekanannya tuh tinggi ya. Jadi tren investasi lain seperti saham atau kripto dan gaya hidup sewa itu membuat substitusinya itu menjadi meningkat. Yang keempat ada bargaining power of supplier. Di sini tekanannya tuh low, rendah. Jadi volume pembelian besar itu membuat Summarecon ini dominan terhadap supplier. Dan yang terakhir bargaining power of consumer. Di sini tekanannya itu high atau tinggi. Jadi pembeli itu mudah membandingkan harga dan sangat sensitif terhadap harga. Masuk ke KSF dan CSF, di sini kunci sukses dari Summarecon terletak pada penguasaan lahan, kekuatan brand, model integrated township, dan diversifikasi pendapatan serta teknologi smart living. Di sini ada kompetitor, yang mana kompetitornya ini ada Agung Podomoro Land dan juga Lipo Karawaci. Ini membantu melihat posisi Summarecon dalam industri. Masuk ke CPM, jadi CPM ini menunjukkan Summarecon ini sebagai pemain dengan skor tertinggi yaitu di 3,602, yang mana angka tersebut itu mengungguli APL dan Lipo. Ini membuktikan posisi kompetitif Summarecon itu jauh lebih kuat. Masuk ke Frio, jadi melalui Frio ini kita melihat bahwa beberapa keunggulan Summarecon terutama lokasi strategi, reputasi brand, dan kontribusi pendapatan township, yang mana hal tersebut termasuk ke dalam yang paling atas, sustainable competitive advantage. Nah, selanjutnya masuk ke value chain. Jadi Summarecon ini unggul dalam tata kelola perusahaan, rekrutmen, teknologi smart living, dan juga penyaluran unit dan juga yang lain-lainnya. Tapi Summarecon ini memiliki titik lemah pada perizinan, fluktuasi material, pendanaan proyek, dan juga penjualan properti hunian. Lanjut ke EV Matrix, jadi nilai EV-nya ini dari Summarecon sebesar 3,443, yang mana hal tersebut atau skor tersebut itu menunjukkan kalau Summarecon ini sangat mampu memanfaatkan peluang eksternal. Masuk ke IV, di sini nilai IV-nya itu sebesar 2,946, yang menandakan kekuatan internal Summarecon ini cukup solid meskipun ada beberapa kelemahan yang penting. Nah, masuk ke IE Matrix, jadi dengan skor tersebut, Summarecon itu berada pada kuadran grow and build, yang artinya strategi yang tepat itu adalah strategi pertumbuhan baik market penetration, development, maupun product development. Lanjut ke TAUS Matrix, jadi di TAUS ini memetakan strategi SO, WO, ST, dan juga WT yang realistis untuk dijalankan oleh Summarecon supaya nanti kedepannya bisa siap dalam menghadapi peluang dan juga ancaman. Masuk ke space matrix. Jadi di sini menegaskan bahwa posisi Summarecon ini berada pada kuadran agresif dengan koordinat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0,875. Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, Summarecon ini cocok menjalankan pendekatan agresif seperti diversifikasi, integrasi, dan pengembangan produk. Masuk ke grand strategi, jadi grand strategi matrix ini menunjukkan kalau Summarecon ini berada
pada kuadran 1. Bisa dikatakan perusahaan yang memiliki posisi kompetitif kuat dan industri dengan pertumbuhan yang juga cepat. Masuk ke integrasi strategi. Di slide ini menyatukan hasil TOWS, IS, PACE, dan Grand Strategi yang semuanya itu konsisten bahwa Summarecon itu harus menjalankan strategi pertumbuhan yang agresif. Nah, ini 3 strategi alternatifnya. Yang pertama itu product development berbasis IoT, kedua market development ke kota satelit, dan yang terakhir market penetration untuk meningkatkan reinvestasi pelanggan. Masuk ke KSPM, jadi di KSPM ini nunjukin strategi dengan skor tertinggi itu adalah market development, yaitu ekspansi township bertema Smart Affordable Living dengan skor 7,147. Yang mana ini cocok dengan karakter pasar generasi muda, baik Gen Z maupun milenial dan dinamika kota satelit. Berikut strategi mapnya, jadi di sini peta strategi balance scorecard menggambarkan hubungan antara finansial perspektif, customer, internal business, dan juga learning and growth perspektif. Nah, di sini ada balance scorecard-nya. Di sini PT Summarecon Agung dirancang untuk mendukung strategi market development melalui ekspansi township bertema Smart Affordable Living ke kota satelit dan kawasan penyangga di luar Jabodetabek dengan target utama first home buyer. Dari perspektif keuangan, perusahaan ini menargetkan pertumbuhan profitabilitas dan efisiensi aset melalui pencapaian EBITDA 25%, GPM 45, ROA 6, serta menjaga BER di bawah 1 kali agar ekspansinya itu tetap cepat secara finansial. Dari perspektif pelanggan atau customer, jadi fokus ini diarahkan pada penyediaan hunian dengan harga yang kompetitif dan value for money, tingkatkan kepercayaan legalitas, pengalaman smart living yang modern, kenyamanan lingkungan township sejak hari pertama, serta kemudahan akses KPR bagi pembeli rumah pertama. Dan kemudian dari internal, jadi Summarecon ini menekankan efisiensi rantai pasok material lokal, kecepatan siklus proyek melalui desain standar dan modular, peningkatan legal readiness, serta standarisasi kualitas layanan agar layanan kota agar setiap township baru memiliki mutu yang konsisten. Dan yang terakhir, learning and growth. Di sini perusahaan memperkuat kolaborasi lintas fungsi, optimalisasi pemasaran digital, peningkatan kompetensi SDM di bidang smart home dan konstruksi modern, serta menjaga retensi talent unggulan untuk mendukung keberlanjutan strategi jangka panjang. Di sini dapat disimpulkan balance scorecard dari Summarecon ini secara menyeluruh menjelaskan dari keuangan, customer, internal, dan juga SDM untuk memastikan ekspansi pasar barunya itu berjalan secara efisien, kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan generasi modern. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah Summarecon ini memiliki kekuatan internal yang solid dan peluang eksternal yang besar. Strategi terbaik ke depan adalah pengembangan pasar melalui konsep Smart Affordable Living. Kami juga memberikan saran untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, optimalisasi rantai pasok lokal, diversifikasi pendanaan, dan pengelolaan utang. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.